Abbasiyah awal pemerintahannya itu masih mencontoh atau mengikuti model pemerintahan dari Arab dan Persia. Makanya periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi itu mengikuti Arab dan Persia. Maka dikatakan sebagai periode pengaruh Arab dan Persia. Ini periode pertama. Periode kedua disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Nah, setelah mengikuti model pemerintahan Arab dan Persia kurang puas ya, merasa waduh ini kurang bagus kayaknya, terus ganti mengikuti pemerintahan model Turki, maka dikatakan sebagai periode pengaruh Turki pertama. Ini yang periode kedua ya, jangan bingung ya, periode kedua tapi pengaruh Turki pertama. Kenapa? Nanti ada setelah pengaruh Turki kembali lagi ke pengaruh lainnya, makanya di sini pengaruh Turki pertama lah, nanti pengaruh lagi ke Turki lagi, makanya ada Turki pertama dan Turki kedua ya. Nah, periode pengaruh Turki pertama ini pada periode kedua ya, yaitu tahun yang tadi ya 847 Masehi sampai 945 Masehi terusannya tadi ya. Lah terus kemudian kalau periode ketiga ini adalah pada masa kekuasaan dinasti Bani Buwai ya, dalam pemerintahan Abbasiyah ada yang bernama Bani Buwai. Nah ini berkuasa di periode ketiga. Nah pada periode ketiga ini disebut pengaruh Persia kedua ya. Jadi setelah tadi yang pertama mengikuti Persia, terus kemudian orang merasa berhasil, terus kemudian pindah ganti mengikuti Turki. Nah yang ketiga, periode ketiga kembali lagi mengikuti Persia lagi, karena mengikuti Turki orang lebih bagus gitu ya menurut pertimbangannya gitu ya. Terus selanjutnya periode keempat. Pada periode keempat ini sudah ada daulah atau masa kekuasaan daulah Bani Seljuk ya. Ini disebut juga masa pengaruh Turki kedua. Nah ini ya, tadi kan sudah ada pengaruh Turki pertama. Nah sekarang pengaruh Turki kedua, balik maning ya, terus mengikuti Persia, balik lagi ke mengikuti Turki, bolak-balikkan gitu ya, orang cocok-cocok gitu ya, sesuai khalifahnya kali ya, karena kan khalifahnya ganti-ganti ya. Terus yang selanjutnya ya, pengaruh Turki kedua ini di bawah kendali Kesultanan Seljuk tadi ya. Yang selanjutnya adalah periode kelima. Periode kelima ini sudah bebas dari pengaruh dinasti lain, jadi sudah menggunakan model pemerintahan sendiri ya, tetapi kekuasaannya sangat disayangkan ya, tidak lama karena setelah itu diserang oleh bangsa Mongol ya, kalah oleh Mongol itu ya. Jadi kekuasaan Islam itu berganti-ganti dari zaman Rasulullah, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin di berontak oleh Muawiyah menjadi kemudian Bani Umayyah sampai 92 tahun, terus kemudian selanjutnya oleh Bani Abbasiyah. Nah nanti setelah Bani Abbasiyah direbut oleh Mongol, tapi sekarang lagi bicara Bani Abbasiyah dulu. Nah sekarang beberapa khalifah yang berkuasa pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama tadi khalifah pertama As-Sofah tadi ya. Nah, terus kemudian yang kedua Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Ar-Rasyid. Nah ini Ar-Rasyid ini yang sering kita dengar ya, yang sangat terkenal yaitu Harun Al-Rasyid ya. Harun Al-Rasyid ini sangat terkenalnya kenapa? Ya karena kemajuannya yang begitu luar biasa ketika pemerintahan Harun Al-Rasyid ini, sampai-sampai kemudian ada ulama yang terkenal, yang legendaris, yang namanya itu apa ya? Kalau kita orang Indonesia itu bilang Abu Nawas ya, ada yang mengatakan itu Abu Nuwas ya, ada yang mengatakan lagi itu memang ada ulama Hasan Basri dan sebagainya aslinya, tapi memakai nama samaran Abu Nuwas atau Abu Nawas karena dikisahkan dalam bentuk
namanya ya, cerita kan gitu ya. Nah, ini Harun al-Rasyid ya, yang sangat terkenal. Yang keenam adalah Al-Amin ya, gantinya. Terus yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Al-Mu'tasim, yang ke-9 Al-Wasid, terus yang selanjutnya Al-Mutawakkil. Ini ya. Terus kita ngebut aja ya. Sekarang sumber-sumber pendapatan negara. Dari mana saja negara dapat mendapatkan pendapatan atau uang negara, uang kas negara? Yang pertama adalah pajak ya. Dari pajak memang dari zaman dulu sudah ada ya. Bahkan kalau pajak ini sebenarnya sudah ada dari zamannya Rasulullah, yaitu dalam arti orang muslim itu disuruh membayar zakat, kalau non muslim membayar pajak kan gitu. Yang karena apa? Kalau tidak ada pajak ya keuangan negara sulit ya. Makanya kalau di Indonesia itu pada tulung-tulung pajak gitu ya. Ya memang pemerintahan itu support pertama keuangan itu pada pajak, ya kan? Wah, meskipun ya jangan tinggi-tinggi ya. Pajak kalau tinggi ya bikin susah masyarakat juga. Yang kedua adalah zakat. Nah, ini zakat itu dibebankan atas tanah produktif ya, jadi tanah yang menghasilkan, bukan tanah yang tidak ada hasilnya, itu yang diberikan pajak. Terus hewan ternak, emas, perak, barang dagangan dan lain-lain ya, sesuai yang kita zakati gitu ya. Nah, yang ketiga ini jizyah. Jizyah itu apa? Kalau jizyah itu bukan pajak juga bukan bukan zakat. Jadi jizyah itu apa ya, semacam apa ya, kalau bahasanya orang Indonesia itu sesuatu yang diberikan oleh daerah kepada pusat, namanya apa itu, apa ya, apa itu jizyah apa yang diberikan pusat itu apa, ya Allah, itu sering itu zaman kerajaan apa namanya ya, ya besok lagi lah, aduh harus ngomong angel ya, kesuwen ya. Nama-nama khalifah dinasti Abbasiyah tadi ya sudah. Terus selanjutnya ya, jatuh lagi nih ya. Wah, banyak banget ini ya, ada Anasir, ada siapa, nanti saya share ke WA saja ya, penguasa-penguasa zaman Abbasiyah. Sekarang anggaran pengeluaran negara. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan dan biro-bironya ya. Nah, jadi untuk administrasi pemerintahan itu uangnya ya. Untuk yang kedua sistem organisasi militer untuk membiayai tentara ya, nah itu, atau angkatan perang ya. Yang ketiga untuk administrasi wilayah pemerintahan. Yang keempat pertanian, perdagangan, industri ya. Terus yang kelima islamisasi pemerintahan. Nah ini ya, islamisasi pemerintahan ini yang kadang-kadang mau kita contoh ya. Artinya apa? Sekarang kan di Indonesia misalnya ada apa? Bank syariah. Itu kan islamisasi manajemen pemerintahan ya. Dulu banknya bank umum ya biasa, lama-lama ada bank syariah, lama-lama ada ekonomi syariah gitu ya. Terus selanjutnya adalah kajian dalam bidang keilmuan. Nah ini sekali lagi, negara kalau mau maju pasti ilmuwan harus diperhatikan dan harus mementingkan ilmiah ya, kegiatannya maupun ilmunya. Nah di bidang-bidang keilmuan. Nah makanya Muawiyah itu maju, makanya kemudian Abbasiyah juga maju, hebat karena memang ada kajian dalam bidang keilmuan dan ada forum-forum ilmiah dan sangat menghargai ilmuwan dan ulama gitu ya. Terus yang ketujuh adalah untuk pengeluaran negara itu di bidang pendidikan. Nah itu ya kayak negara-negara zaman sekarang lah ya, termasuk di Indonesia kan gitu. Sekarang berbagai kemajuan yang diraih Bani Abbasiyah. Pertama adalah biro-biro pemerintahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi ya. Jadi pada zamannya Al-Mahdi yang menjadi khalifah,
itu di Bani Abbasiyah sudah dibentuk namanya kantor arsip ya, terus dokumen politik, terus dewan penyelidik keluhan ya, istilahnya dewan penyelidik keluhan ya. Nah ini hebat ini, kalau Indonesia mau menerima kritikan masyarakat ini mestinya ada ini dewan penyelidik keluhan. Jadi bahkan keluhan masyarakat itu bukan yang tidak bisa ya, yang ikuh pekewuh atau takut atau merasa risih pada pemerintah itu, mereka itu datang ke masyarakat atau istilahnya itu nyamar ke masyarakat, mendengarkan keluhan-keluhan orang. Misalnya masuk ke pasar, terus di pasar tiba-tiba ada pedagang yang menaikkan dagangannya dengan seenaknya, itu dewan keluhan itu yang datang ke pasar sendiri ya. Nah ini turba ya, istilah Ibu Malihah ya. Nah kalau di Indonesia itu mau ikut-ikutan seperti ini ya, dewannya paling di Dewan Perwakilan Rakyat ya, DPR ya, tapi malah orang menerima keluhan ngerti-ngerti bikin undang-undang ya, akhirnya masyarakatnya demo ya. Jadi sebenarnya itu cuma miscommunication ya. Undang-undangnya sudah pro rakyat, tetapi karena tidak disosialisasikan lebih dulu, tidak diberikan pemahaman lebih dulu, malah miscommunication menjadi misunderstanding ya, komunikasi yang terputus, yang salah, kemudian menjadikan pengertian yang salah, pemahaman yang salah di masyarakat, sehingga timbul demo besar-besaran, kan seperti itu. Nah ini sebaiknya ada ini Dewan Penyelidik Keluhan, terus Departemen Kepolisian dan POS. Nah ini jadi POS, pertama kali ada POS itu pemerintahan Muslim ya, pemerintahan Islam, dan ini di zamannya Abbasiyah. Sampai sekarang ada POS, ada kantor POS, meskipun kantor POS sekarang itu fungsinya ngirimin barang-barang ya, karena yang surat-surat sudah pada WA sendiri ya, video call ya. Zaman dulu surat ya numpuk di kantor pos ya, sekarang enggak, tapi barang-barang paket kan masih. Nah ini pos zamannya Abbasiyah, jangan Anda bayangkan pos kayak zaman sekarang yang datang ke kantor gitu, enggak. Zaman dulu pinter banget itu. Jadi ada misalnya ya dari Cilacap mau ngirim barang atau ngirim berita ke Sugian ya, ke Sugian ya, jaraknya tapi ya tidak sedekat itu, jauh ya, misalnya dari Cilacap mau ke Kebumen. Nah itu posnya zaman dulu itu bukan seperti sekarang itu, enggak, tapi memakai kuda ya, karena kendaraan waktu itu kan kuda. Jadi suratnya diantar, jadi di Cilacap ada petugasnya, di Cilacap, di Kebumen ada nanti petugas dari Cilacap naik kuda ke sana, totak. Nah sampai Kebumen reken lagi surate mau dikirim kemana, dari Kebumen mau ke Purbalingga ya wis reken naring wong sing nang Kebumen, dari Kebumen itu nanti diteruskan sampai ke Purbalingga. Nah itu yang dipakai zaman dulu, cuma zaman sekarang masih seperti itu jadi ya, cuma kalau zaman sekarang itu ngirimnya via mobil, terus kemudian kalau yang jauh itu dengan pesawat barangkali ya. Ini terus yang selanjutnya, sistem militernya bagus, wilayah pemerintahannya meluas, perkembangan bidang pertaniannya juga sangat bagus. Terus di bidang kedokteran ini, bidang kedokteran yang sangat terkenal itu di sana di zaman Bani Abbasiyah, adanya tokoh atau dokter yang sangat terkenal atau tabib kalau dalam bahasa Islamnya ya, atau dalam bahasa itunya tabib ya. Ini adalah Ibnu Sina yang sangat terkenal. Penemuan Ibnu Sina adalah ini denyut nadi ya. Karena apa? Karena waktu itu pada zaman Abbasiyah ya, ada seorang perempuan yang sakit keras nggak sembuh-sembuh, ayahnya bingung, terus sama Ibnu Sina dipegangin denyut nadi di tangannya, terus disebutkan daerah tertentu. Kalau sekarang ya misalnya ya Mbak muga-muga tapi ya jam meriang ya wis ora tegambar nama mahasiswa langkut tegambar nama mahasiswa mbok meriang temenan ya, misalnya jenengane Boniem ya. Boniem meriang lah, Boniem itu sakit dipegangin ini denyut nadinya, terus disebutkan daerah misalnya Cilacap lah, nek Ibnu Sina ya nang zaman Abbasiyah sana, tapi ini kan lagi gambar namen sampean bisa memahami ya. Misalnya
Meriang nemen ora mari-mari cekal Denyut Nadine terus disebutkan daerahnya. Sidarja Kawunganten si Denyut Nadine biasa baik bareng ngomong kroya terus dudut ya Denyut nadinya tambah keras. Nah, terus nyebutkan nama pemuda ini gadis sing riang ya. Turino si meneng bae ya. Terus Parman meneng bae Denyut Nadine. Begitu menyebutkan Paijo dudut seru. Nah, akhirnya terus Ibnu Sina bilang, ini enggak usah bingung-bingung. Pokoknya Boniem ini dinikahkan saja dengan Paijo orang Roya, nanti sakitnya sembuh gitu ya. Maka kemudian penemuan Denyut Nadi itu sampai sekarang digunakan di kedokteran, ya kan? Kalau kita ke dokter mesti di map Denyut Nadi ini. Tapi nek aku wong dokter ya ora paham ngemeki Denyut Nadi, tapi seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya pendidikan dan perpustakaan. Nah, pendidikan dan perpustakaan kemarin sudah ada di zamannya Muawiyah sehingga maju pesat perkembangan ilmu di sana. Nah, di zamannya Abbasiyah ini lebih terkenal lagi, yaitu ada istilahnya di sini adalah Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan besar di pusat ibu kota yang di situ berisi buku yang tidak terhitung banyaknya, baik buku asli karangan ilmuwan-ilmuwan pada zaman Abbasiyah maupun buku-buku terjemah dari bahasa asing yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, jangan lupa bahasa internasional, bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional sejak zaman Muawiyah sampai zaman Abbasiyah pun masih ya. Nah, ini terus perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Al-Ma'un ya. Jadi ini zamannya Al-Ma'un, dan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk ya, Al-Mulk ya, yang berkuasa. Nah, ini perpustakaannya. Terus selanjutnya pada masa Al-Mahdi ya, selanjutnya ini Khalifah Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, terus hasil pertambangan juga meningkat, terus seperti perak ya, emas. Jangan itu ya, jangan dikira yang semacam ini ya, perhiasan kayak gini nih orang muslim juga tokohnya ya. Jadi makanya kalau Anda lihat ya, kalau orang Eropa ya, orang Barat mbok sampai lihat ya, apa tahu sampai ndeleng ya anak istri presiden Amerika nganggo anting-anting sing pernah kalung sing pernah orang anak ya. Makanya jangan bingung ya, jangan mudah terprovokasi. Wong Islam ki bodoh-bodoh ya, wong Islam ku deso-deso dan sebagainya. Enggak ya, mereka cuma menang pengakuan saja ya kan. Nah, ngakune budayanya lebih tinggi, nyatane ngau klambi beda iki bae. Ya mbok sampean mbok lihat wong barat mbok pakai baju cuma kayak gitu top jas ya, dasian, celanaan ya sudah ya, roknya kayak gitu. Tapi kalau orang Asia ya, karena peninggalan muslim ya, itu di situ Arab juga masuknya kan Asia ya. Nah, itu budayanya sangat tinggi ya, perhiasan cincin, berlian, kalung, bahkan pakaiannya juga modelnya macam-macam ya. Nang Indonesia ya Allah, baju Ibu Tuti itu ada 3 lemari ya, itu nggak ada yang kembar, modelnya beda semua. Itu bukti budaya kita tuh maju ya, muslim ya. Ini zaman Abbasiyah dulu itu termasuk perhiasan perak dan tambang. Dan bahkan kalau kita lihat ya, peninggalan muslim antara ini India ya, India mbok waduh perhiasannya luar biasa. Itu kerajaan muslim dulu, batu-batu juga dikembangkan pada zaman kerajaan muslim ya, terutama adalah pada Bani Abbasiyah nih. Terus selanjutnya adalah di sini ada transit ya antara Timur Tengah dan Barat, yang di sini transitnya itu di Basroh, menjadi pelabuhan yang sangat penting ya. Jadi kalau Barat sama Timur itu berdagang, transitnya di Basroh. Nah, terus lagi saya jadi ingat
katanya Amerika itu budayanya paling tinggi ya, merasa paling modern. Nyatanya wakil presiden perempuan juga baru sekarang, padahal di Indonesia sudah ada presiden perempuan ya, bahkan raja perempuan, ratu perempuan di Indonesia sudah ada sejak zaman dulu ya kan, Ratu Sima, Putri Sima, banyak gitu ya. Yang selanjutnya, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid yang tadi saya bilang ya. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit. Nah ini, jadi zaman Abbasiyah itu sudah ada rumah sakit ya. Terus lembaga pendidikan kedokteran. Nah ini, pendidikan kedokteran juga berkembang sangat pesat di zamannya Abbasiyah ya. Dan juga farmasi ya, di bidang obat-obatan itu, yang pada waktu itu sampai memiliki 800 orang dokter. Sampai jangan bertanya, loh 800 ya nggak banyak loh. 800 dokter waktu itu, dokter spesialis, dokter ahli semua, hebat sekali. Kalau zaman sekarang sih ora takon ya, sekali meluluskan dokter di fakultas kedokteran peribuan ya kan. Itu kan zaman dulu kan, zaman Masya Allah, di abad berapa itu, abad ke-8 kan, 800 Masehi. Ini pada zamannya Harun al-Rasyid ya kan. Terus kemudian ada ilmu pengetahuan, pendidikan, kesusastraan dan lain-lain juga sangat maju seperti pada zamannya Muawiyah. Terus sekarang jejak perekonomian Bani Abbasiyah. Yang pertama di sini tingkat aktivitas perdagangan yang berskala internasional. Tadi ya, perdagangannya itu sudah berskala internasional. Jadi Bani Abbasiyah menjadi pusat perdagangan internasional. Terus kemudian pertanian, industri rumah tangga juga sangat maju. Nah, ini di sini ada pabrik kaca ya. Jadi pabrik kaca itu ada sejak zaman Abbasiyah. Penemunya juga orang muslim. Jadi yang menemukan kaca itu orang pada zamannya Abbasiyah. Sampai sekarang ada kaca dikembangkan menjadi berbagai versi ya. Terus pabrik pembuatan kertas tulis, termasuk kertas ini. Zaman dulu itu belum ada kertas, begitu ada pemerintahan Abbasiyah bisa membuat kertas sampai sekarang ya. Ada pada abad ke-8. Terus seni mengolah perhiasan yang tadi saya sudah sampaikan. Saya kira cukup segitu dulu ya, untuk perkembangannya, kebudayaannya lah. Terus kemudian sejarah dakwahnya bagaimana ya. Sejarah dakwahnya itu antara lain bahwa di zaman Abbasiyah itu dakwah sudah sangat bagus karena sudah mencapai taraf internasional kan. Nah, terus kemudian di situ juga di lahirnya ulama-ulama terkenal ya, bahkan ada forum-forum kajian ulama dan lain-lain. Ini sudah